Ustadz Abdul Somad dicekal Singapura. Permainan siapa? Mereka semuanya mengusir kami, padahal sudah izin masuk, sudah lengkap semua syarat-syarat, sudah di-scan paspor, sudah keluar dari pelabuhan, ditariknya lagi masuk ke dalam, dipulangkannya semua. Harapan saya, pemerintah Singapura tidak memperlakukan warga Indonesia seenak otaknya. Dia harus memberikan penjelasan. Saya berangkat dari Batam menuju Tanah Merah pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelumnya, beberapa hari sebelum itu saya sudah mengurus semua urusan dan mendapatkan izin dari ICA, Immigration and Checkpoint Authority, sehingga saya berani untuk masuk. Semua persyaratan sudah lengkap. Kami mendarat pada jam 1.30 jam tangan saya waktu Indonesia. Dan kemudian semua kami ada 6 orang, 7 orang sudah lewat masuk semua. Sahabat saya dengan anaknya 4 orang, saya, istri dan anak saya. Saya terakhir. Mereka sudah di-scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk semua. Tiba-tiba baru saya ditarik lagi. Baru setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil, 1 meter kali 2 meter, ditutup. Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi. Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi karena tidak dapat izin masuk. Saya kasih tahu sudah masuk. Lalu kemudian tidak ada dialog sama sekali. Mereka tidak memperlakukan layaknya. Lalu kemudian seperti lalu-lalu saja mereka menanyakan ini tas siapa. Saya bilang ini my wife's bag. Ini istri saya. Peralatan baby. Saya tunjukkan tuh mereka di depan menunggu, lebih kurang jarak 10 meter. Akhirnya mereka dipanggil juga dan semuanya dimasukkan lagi ke dalam ruangan terpisah. Akhirnya kami menunggu selama dari jam 1:30, 1:30, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30 dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan di dalam ruangan sumpek, tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan feri terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya? Tidak ada wawancara, tidak ada diberi kesempatan. Kalau ditanya semuanya mengatakan tidak ada kuasa. Kami hanya anak buah saja. Seperti ketemu dengan robot. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Berusaha untuk menjelaskan. Saya mau jelaskan semuanya, tapi tidak ada diberi kesempatan. Masuk ke Singapura beberapa tahun yang lalu untuk berangkat umroh. Dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Singapura, selanjutnya menuju Jeddah. Mereka semuanya mengusir kami, padahal sudah izin masuk, sudah lengkap semua syarat-syarat,
sudah di-scan paspor, sudah keluar dari pelabuhan, ditariknya lagi masuk ke dalam, dipulangkannya semua. Nah, apa salah anak-anak kecil itu? Mahasiswa semester 5, ibu-ibu, perempuan. Kalau saya bermasalah ya saya saja. Kenapa pula mereka? Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Ya. Maka tidak tahu kita mau minta penjelasan ke siapa. Makanya saya meminta DPR RI supaya tanya itu Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Suruh dia klarifikasi, kasih penjelasan. Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Keluarga anak kecil. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Makanya desak mereka. Suruh dia kasih penjelasan. Kalau tidak nanti dia semaunya saja. Siapapun orang yang datang, dia tak suka, dia perlakukan seperti itu. Ya. Bagi saya tak masalah. Saya biasa masuk hutan, keluar hutan. Tapi nanti tokoh-tokoh kita sesuka hati dia. Dia suruh nunggu sekian jam tanpa ada penjelasan, tanpa ada mau wawancara dengan siapa. Tidak ada satupun yang memberikan penjelasan. Kita sebagai warga masyarakat, kita punya pemerintah. Tugas pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Saya ini rakyat resmi bangsa Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum, taat pajak, intelektual, bukan perampok saya ini, bukan garong. Harapan saya pemerintah Singapura tidak memperlakukan warga Indonesia seenak otaknya. Dia harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa masuk negara saya karena tidak cukup syarat, karena Anda masuk dalam daftar orang-orang radikal, karena masuk dan seterusnya. Supaya orang bisa introspeksi, supaya orang bisa memperbaiki. Kalau tidak diizinkan dari awal mestinya ICA. Karena sudah diajukan dari awal. Ngapain saya mesti terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam menyeberang? ICA mereka setujui. Mestinya tulis saja situ. Apa guna Immigration and Checkpoint Authority itu dibuat? Ustadz Abdul Somad dicekal Singapura. Permainan siapa? Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, menjelaskan soal pengakuan Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportase imigrasi Singapura. Tak boleh mendarat kepada UAS karena tidak memenuhi kriteria untuk memenuhi syarat berkunjung ke Singapura. Ungkap Suryo Pratomo kepada cnnindonesia.com pada Selasa 17 Mei 2022. Meski demikian, ia mengatakan ICA enggan menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan. Imigrasi Singapura juga tak bersedia memberi penjelasan apakah UAS masuk daftar hitam negara itu atau tidak. Not to land atau tak boleh mendarat umum dilakukan imigrasi setiap negara terhadap warga asing yang tidak dikehendaki kedatangannya. Sebelumnya, publik tanah air dihebohkan dengan unggahan Ustadz Abdul Somad di akun resmi Instagramnya. UAS dideportase pihak imigrasi Singapura. Dalam video yang diunggah di Instagram, UAS berada di ruang yang sangat sempit yakni 1x2 meter saja. Lalu dalam video siaran langsung di channel YouTube Hi Guys Official pagi ini Selasa 17 Mei 2022, UAS menjelaskan kronologi kejadiannya. UAS ke Singapura dalam rangka liburan. Dia berangkat bersama sahabatnya sekeluarga. UAS mengajak anaknya juga. Kenapa UAS dideportasi? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Pegawai imigrasi Singapura tak bisa menjelaskan, kata UAS. Anggota DPR RI Fadlizon menyebut perlakuan Singapura terhadap UAS